Salam bahagia buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi, bertatap muka, tadinya bertatap maya. Kali ini saya ingin sharing sama teman-teman semua. Sharingnya dari apa yang sudah saya dapati dari selama 2 bulan saya menempuh pelatihan dari calon guru penggerak. Ya, semoga nanti apa yang saya sharingkan bermanfaat buat teman-teman juga. Dan di sini saya juga sama-sama belajar ya dengan teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin melakukan kesepakatan kelas. Saya sudah membuat, di sini ada 3. Yang pertama, teman-teman tetap santai aja ya. Oke, kita tetap santai ya teman-teman ya. Tapi tetap fokus. Oke, yang kedua, saya mohon teman-teman juga bisa berpartisipasi aktif. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan ataupun nanti ada sharing-sharing pendapat teman-teman, mohon teman-teman bisa terbuka. Di sini bukan salah atau benarnya ya teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman bisa aktif supaya kita dapat banyak masukan input nih dari teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman semua yang ada belakang, mungkin ada 23 orang. Tentunya kan akan berbeda kan pendapat masing-masing, dan dari pendapat itu mungkin kita akan mendapatkan input dan bisa jadi akan membuka wawasan kita menjadi lebih luas lagi. Oke. Yang ketiga, kita saling menghargai pendapat ya teman-teman ya, tidak menjatuhkan kita sama teman kita. Oke, dari ketiga ini apakah teman-teman sepakat? Sepakat atau ada yang ingin menambahkan lagi dari teman-teman? Sudah cukup? Oke, saya lanjut ya. Oke, di sini saya akan sharing dengan tentang budaya positif. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar tentang budaya positif? Sudah, oke. Kalau sudah, saya pengen tahu dari Miss Tia, coba. Boleh Miss Tia? Terima kasih Miss Eva. Budaya positif yang saya pernah dengar ya Miss Eva dan teman-teman, itu lingkungan termasuk yang memberi masukan positif seperti dari bahasa, terus dari tingkah laku, segala sesuatu yang di lingkungan kita itu yang mendukung kita secara positif. Itu sih Miss Eva yang saya tahu. Terima kasih Miss Tia. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Atau enggak tentang budaya dulu deh, pengertian tentang budaya. Menurut teman-teman budaya itu apa? Silakan. Ada? Apa? Kebiasaan. Apa lagi? Ayo teman-teman. Apa lagi? Nilai. Oke, apa lagi? Tradisi. Apa lagi? Warisan. Ya, apa lagi? Ya, keluarkan aja teman-teman, gak usah malu-malu. Kenapa? Adat istiadat. Ya. Apa? Peraturan tak tertulis. Apa lagi? Sudah? Oke. Kita lanjut ya. Pengertian dulu tentang budaya. Budaya apa sih? Kalau budaya dalam bahasa Inggris, budaya dan kebudayaan disebut dengan culture, yang secara etimologi berasal dari kata Latin coller, benar nggak ya ucapannya? Yang artinya mengolah dan mengerjakan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Begitu teman-teman? Ya. Oke, kita tentang budaya positif. Oke, apa sih maksudnya dari budaya positif ini? Sebelumnya saya kita ingin melakukan permainan dulu. Di sini ada permainan, cobalah buka. Di sini ada 2. Saya nanti akan butuh 2 volunteer ya teman-teman. Yang pertama, bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda.
Oke, sudah dipikir apalah itu sesuatu yang berharga menurut teman-teman. Jagalah benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Oke, nanti yang satunya lagi, cobalah buka kepala tangan rekan Anda dengan segala cara. Boleh dengan cara dibujuk, dirayu, atau diberi imbalan, boleh juga dimaki. Nah, oke, ini nggak saya cantumin, kayaknya bisa banget gitu ya teman-teman. Oke, siapa yang mau jadi volunteer? Oke, bisa Joko, silakan. Sama siapa? Satu lagi. Bisa milih. Oh, jangan yang itu dong. Ayo, yang bisa Joko mau jadi yang A? Yang ini yang mengepal sesuatu, atau yang jadi yang B? Yang ini yang merayu supaya Mr. Joko membuka kepalanya. Sama-sama cowok aja. Iya. Oh, cewek. Gimana Mr. Joko buat kesepakatan katanya cewek sama cewek, cowok sama cowok. Gimana teman-teman silakan? Oke, siapa nih cowoknya? Ada 1, 2, 3, 4. Mr. Rijal. Yang paling ganteng aja. Ya. Cowok kan dari kesepakatan nih cowok sama cowok, ya kan? Cewek sama cewek. Ayo, biar nggak lama nih, ntar tambah lama lumayan. Iya. Karena di sini bukan menang atau kalah. Ya, oke, Mr. Rizal tadi Mr. Joko memilih jadi yang A. Berarti Mr. Joko yang ini yang menyimpan sesuatu di kepala tangan. Oke, ya. Nah, sekarang gimana caranya usaha dari Mr. Rizal supaya Mr. Joko membuka kepala tangan tersebut? Bisa? Sudah? Bisa. Ya. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau Mr. Rizal bilang nyerah gitu ya, bilangnya nyerah. Mr. Joko ingat berusaha, jangan sampai ya dibuka termakan bujuk rayunya Mr. Rizal. Oke, siap ya? Oke, silakan. Ya, dirayu boleh. Kepalanya nanti ditakdir ayam. Tambah ke ayam ceker. Apa jus ya? Surya sebungkus. Tambahannya pokoknya nih. Surya, Gojek apa? Kalau nggak ayam. Wah, berarti beragam banget kayaknya dipegang Mr. Joko. Ngapain sebenarnya ya? Kenceng banget. Kenapa cewek cantik kita bisa? Saya nggak mau. Bisa jadi. Kuat bener dibuka nggak bisa dibuka bisa apa tuh? Iya. Bener-bener keras tuh. Wah, kompor ya. Berarti berpegang teguh sama pendirian. Oh iya. Ada lagi kan nih? Ajak nonton dah. Spider-Man sekarang lagi rame. Ajak berenang Miss Mati. Ajak berenang Rizky. Emang bener. Ajak berenang dan tahu kalau renangnya asal. Ya. Boleh diapain aja? Ya boleh. Bapak masih di SMA. Dia udah dirayu, udah dikiting juga. Dipaksa dibuka nyerah. Nah, oke. Terima kasih Mr. Rizal dan Sergio Pertemuan Muda. Oke. Kita lihat tadi dari permainan tadi, larinya kemana ya teman-teman ya? Di sini sudah ada teori. Ada yang pertama ada teori tentang stimulus respon dan lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Kalau teori stimulus respon tentang dunia adalah realitas kebutuhan kita sama. Nah, dari sekarang kita coba cara pandang kita yang tadinya dengan stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Kita ubah cara pandang kita tentang teori kontrol tentang dunia, bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Benar nggak teman-teman? Berbeda ya.
Terus semua orang melihat yang sama. Ya biasanya selama ini kita melihat semua orang ada hal yang sama. Sekarang kita ubah cara pandang kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah di sini juga kita mencoba mengubah orang agar teman berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya ya bisa ya. Nah kita ubah cara pandang kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar nggak? Sama ini kita memandang perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Kita ubah cara pandang kita sekarang. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Mr. Joko. Siapa yang bisa mengontrol dirinya? Dirinya sendiri kan ya, bukan Mr. Rizal. Nah seperti itu. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Tadi Mr. Rizal bisa mengontrol Mr. Joko nggak? Tidak ya, kita harus. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita ubah cara pandang kita. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya selama ini gitu nggak? Coba ke anak sendiri, anak kandung sendiri. Benar nggak? Iya. Nah, sekarang kita ubah. Kolaborasi dan konsensus itu sama juga dengan kesepakatan ya, sepakatan atau perjanjian menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kita ubah cara berpikir kita adalah model berpikir menang-menang. Oke, benar nggak biasanya teman-teman? Nih kalau anak murid sama kita, wah kita nih menang nih, ya kan? Nah, kita ubah cara pikir kita tentang menang-menang. Jadi semuanya menang-menang. Ini merupakan teori dasar dari larinya nanti akan disiplin. Oke, sekarang sebelum saya lanjut lagi, saya pengen tanya teman-teman, disiplin itu apa sih menurut teman-teman? Ya, aturan, terus kebiasaan, apa lagi? Ayo teman-teman. Ayo, gak usah ragu-ragu, saya gak akan menyalahkan. Ada di situ kan salah atau benar. Harapan, apalagi disiplin itu apa? Tata tertib, apalagi? Melakukan sesuatu yang dengan tepat, apalagi? Sudah? Oke, kita lihat disiplin, arti disiplin itu sendiri. Oke, di sini disiplin menurut dia mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikut suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau bukan ekstrinsik. Oke, saya mau tanya lagi sama teman-teman. Selama ini kita buat peraturan di kelas, itu berdasarkan kemauan kita supaya anak mengikuti kemauan kita atau berdasarkan kesepakatan bersama dengan murid kita. Menurut teman-teman gimana? Harusnya sih berdasarkan kesepakatan. Harus berdasar kesepakatan. Oke, kalau untuk anak sendiri bagaimana? Mungkin ada yang mau sharing-sharing pengalaman? Perjanjian. Oke, misalnya dengan kesepakatan, perjanjian. Ada lagi teman-teman? Hadiah. Hadiah. Oke, hadiah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia untuk yang tadi ya, kaitannya dengan disiplin. Di sini dia Negosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selama ini teman-teman bagaimana? Misalnya taruhlah kita sebagai guru, selama ini kita menjalankan disiplin itu, apakah ada ketidaknyamanan atau karena merasa ada hukuman? Gak apa-apa teman-teman, jujur aja. Kan kita cuma sama belajar. Ada, oke.
motivasi di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ada? Ada. Ini banyak banget. Oke, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada? Ada. Contohnya apa yang nomor 3? Kalau sudah dari tahapan ketiga ini, teman-teman tidak mempedulikan dengan yang namanya hukuman, tidak mempedulikan yang namanya ujian, mau ujian kayak mau hukuman. Tapi karena saya sadar, saya mau menghargai diri saya mau berubah, saya disiplin berdasarkan dari dalam diri saya, kemauan diri saya, bukan karena suatu hukuman ataupun ujian. Jadi tahapannya kalau bisa sampai yang ketiga ini ya teman-teman, termasuk bagaimana cara kita membimbing murid-murid kita di kelas. Oke, kita lanjut lagi. Oke, keyakinan kelas itu sama juga dengan selama ini adalah peraturan kelas. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut teman-teman gimana? Ya, sekarang kita ubah nih, selama ini kan peraturan di kelas gitu. Sekarang kita ubah peraturan di kelas itu dengan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Menurut teman-teman bagaimana? Ada yang mau ngasih pendapat? Terpaksa. Ya, apalagi? Kalau keyakinan berharap anak-anak bisa, kita juga bisa. Iya, apalagi? Apa ada lagi? Keyakinan meyakini yang kita sepakati itu untuk kebaikan. Iya, betul. Oke. Dengan keyakinan kelas sama seperti yang tadi disiplin motivasi nomor 3. Nah, dia meyakini, dengan dia meyakini bahwa dan dia menghargai diri dia sendiri, maka motivasi yang terbentuk adalah motivasi intrinsik dan itu yang diharapkan. Nah, di sini ada contoh bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas. Boleh siapa yang membacakan? Miss Fatih? Hah, nggak kelihatan? Oh, Miss Maria, boleh gantian 3 poin yang pertama biar sama-sama ya teman-teman gimana cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Yang kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, oke, terima kasih. Boleh lanjut ke Miss Nubro, masih ada. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa disarikan menjadi satu keyakinan. Yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Terima kasih. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi sama teman-teman semua. Apakah sebenarnya sama ini kita sudah buat seperti ini kan? Benar nggak teman-teman? Ya, di kelas ya. Cuman biasanya kita istilahnya apa? Ya, rules atau peraturan kelas. Jadi
kita ubah menjadi dengan keyakinan kelas. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada ternyata. Ya. Oke deh, siapa nih? Miss Fitri. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Oke, terima kasih Miss Fit. Oke, mungkin kalau untuk kelas yang lebih atas seperti SD, SMP, atau SMA, mungkin kesepakatan untuk keyakinan kelas itu anak-anak bisa dibuat ya sendiri-sendiri, tulis sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk kayak seperti kita ya, jenjang kita ya, biasanya kan guru ya yang menuliskannya. Ya, dan sama sepertinya ya seperti yang pernah kita lakukan bahwa kesepakatan itu tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Nah, bedanya apa? Kalau dengan yang peraturan kelas teman-teman tadi dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kira-kira semuanya masih sepakat nggak? Ya, semua bisa melakukannya berdasarkan dari keinginan sendiri. Bisa, insya Allah bisa ya teman-teman ya, perbedaannya. Ini kita lanjut lagi. Oke, nih teman-teman di sini ada pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, terus ada cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita pegang nih teman-teman. Karena kita sebelum melakukan disiplin, kita lihat kebutuhan apa nih yang dibutuhkan sama murid kita. Ya, misalnya ada suatu masalah nih, dia kebutuhannya apa dulu nih yang kita lihat? Apakah cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Jadi kita lihat dulu nih kebutuhan dasar si murid kita dulu nih. Nah, untuk bertahan hidup misalnya lebih kebutuhan fisiologis seperti makan, kesehatan, ataupun tentang seks. Nah, itu untuk bertahan hidup. Oke, cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang di sini adalah kebutuhan akan diterima, dirinya diterima oleh temannya atau diterima sama pasangannya kalau di rumah ataupun lingkungan sekitarnya. Ya, kalau untuk penguasaan di sini adalah penguasaan di sini adalah gimana kita kemampuan kita itu diakui. Kita punya kebutuhan di sini adalah gimana kemampuan kita diakui. Oke. Nah, untuk kesenangan pasti teman-teman sudah tahu semua kan? Ya, kesenangan sendiri itu kira-kira sama nggak satu dengan yang lainnya? Ya, kebutuhan kesenangan satu dengan yang lainnya? Ya, tetap beda ya. Nah, untuk kebebasan di sini adalah kemampuan untuk memilih atau pilihan. Nah, sama seperti kesenangan tadi. Pilihan sama atau berbeda? Berbeda. Setiap orangnya pasti berbeda. Oke, ini teman-teman ingat-ingat dulu ya. Oke, sudah ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Apa aja? Cinta dan kasih sayang, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup tadi apa teman-teman? Makanan. Terus kesehatan. Ya sama satu lagi itu lah. Oke, untuk cinta dan kasih sayang apa? Iya, pengen diakuin, diterima. Iya, apalagi? Diperhatikan. Ya, biasanya dibutuh banget nggak? Benar nggak?
agar kemampuannya betul diakui. Misalnya setiap kemampuan tiap orang berbeda-beda, benar nggak? Iya. Benar. Tapi teman-teman pengen diakui nggak kemampuannya? Kadang ya. Kadang ya. Apalagi sama suami. Apalagi sama suami. Betul. Iya. Pengen banget, apalagi sama nggak dengan murid-murid kita? Sama, dia pengen diakui kemampuannya. Kebebasan, kebutuhan akan diri juga sama nggak? Tiap orang berbeda. Tiap orang berbeda. Kayak kesenangan pasti beda-beda kan. Mungkin satunya kayak diskusi senangnya naik gunung gitu. Ada juga senangnya nge-mall gitu. Ada senangnya masak. Ada yang diajak apa dong, seneng gitu ya. Ada puncak gitu ya, Iya. ada seneng gitu kan. Ya kayak saya muter-muter doang. Iya, muterin dulu ya. Iya, ternyata semuanya berbeda. Berarti kita harus sekarang buka pandangan kita ya teman-teman ya. Kita lihat kebutuhan nanti murid kita ini saat mengalami masalah dia apa nih yang dibutuhkan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Sebelum saya jelaskan satu-satu, saya ingin bertanya sama teman-teman. Teman-teman dulu kita flashback ke masa saat kita menjadi murid dulu ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak? Ada yang pernah dihukum nggak? Nah, oke, Mr. Joko katanya mau sharing gimana waktu menjadi murid, kita flashback menjadi murid pernah dihukum. Oke, silakan Mr. Joko sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk flashback waktu sekolah dulu, ya alhamdulillah SD, SMP nggak dihukum nih. Ketika SMA, jadi zaman SMA itu masih barisan yang panjang kayu. Ketika ada satu teman saya itu menyontek, kena semua langsung dijemur di lapangan. Oh, pantes. Di lapangan. Makanya sampai sekarang sih begini. Iya, terus satu lagi ketika teman saya nyontek juga itu tangannya langsung dipukul pakai barisan kayu. Nah, juga nggak gitu ya? Kalau saya alhamdulillah teman saya. Oh, teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Joko sharingnya. Terus yang saya ingin tanyakan, perasaan Mr. Joko pada saat dihukum saat itu apa yang dirasakan? Ya, ketakutan pastinya karena ketakutan secara ini emosi juga. Emosinya apa nih? Coba bisa dijelasin dirinci. Untuk emosinya ya gimana ya? Saya akan dendam sama guru, apa merasa kesal. Kesal aja sih lebih sih enggak, tapi kesal apa namanya? Ya mungkin karena pengajaran dulu dengan sekarang berbeda ya, belajar kan lebih keras, lebih ekstrim lah kalau saya bilang sih. Dan apa namanya langsung praktek gurunya. Jadi nggak pakai teori langsung praktek. Aplikasikan ya. Iya betul, itu bahasa halus. Dan apa namanya ya emang namanya saya juga karena saya selalu juga saya merasa bersalah dan saya takut melakukan hal karena kan mengontek kan gurunya bahasa Jawa kan gila ya. Kalau lalu kita lihat kita lakukan apa dan tindakan aja udah masuk dulu. Beda pas kita lakukan udah nggak ketahuan seperti itu. Oke, berarti Mr. Joko pada saat melakukan kedisiplinan itu karena merasa takut. Dasarnya karena merasa takut, karena takut akan dihukum. Oke, terima kasih Mr. Joko. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang lain yang sama. Oke, mulai teman-teman keluarkan saja supaya mungkin yang masa lalu keluar dan tertuntaskan saat ini. Oke, silakan diskusi. Oke, terima kasih Pak. Oke teman-teman, saya mau flashback di zaman dulu kan. Waktu dulu, saya kan mondok ya. Lingkungan pondok itu ya pagi-pagi aku kan tidak mengenal tidur ya ini ya. Itu posisinya saya masih kelas 1 atau kelas 2 lah kelasnya. Sehingga belum jadi pemimpin dan belum jadi pengurus. Nah ketika itu ya namanya sholat tahajud kali ya ngantuk gitu. Nggak biasa sholat
sekolah, bagian diajar sama mudir sendiri, kepala sekolah yang ngajar. Saya tiba-tiba kalau orang ngantuk kan nggak sadar ya teman-temannya, langsung lep aja. Nah saya tidur, itu murid lagi ngajar guru marong yang kitabnya tebel banget. Terus ketika saya tidur ngedengar sih teriakannya, "Hai Lucianta, Daima, buang!" gitu kan. Wah di situ dilempar sama buku itu, tapi emang tidak kena saya. Dan saya tahu itu dia tidak menghukum, maksudnya bukan benci karena saya tidur, tapi dia mau membangunkan saya dengan cara seperti itu. Nah di situ saya langsung bangunkan, otomatis nggak lari lagi dong. Satu malu memang ya, cuman saya tahu, maksudnya saya udah tahu, udah kenal sama pemimpin pondok kalau dia tuh orang baik dan nggak mungkin maksudnya hukuman itu ya diuntukkan ke saya langsung. Terus setelah itu ya alhamdulillah saya tidak benci sama beliau, saya tidak marah, hanya malu saja. Hanya malu saja sama teman-teman karena sebenarnya ya tidak hanya saya, banyak sih yang lainnya, cuman ketika itu ya rasa malu membangunkan saya gitu. Itu aja ya Pak. Tangan dulu. Terima kasih Susi. Yang dirasakan Susi pada saat itu adalah malu. Oke. Mungkin ada teman-teman lagi yang lain ingin berbagi, misalnya mungkin ada yang merasa, aduh aku berdosa dulu karena aku sudah menghukum anak terlalu keras. Mungkin ada yang mau sharing? Oke, Miss Yuyun. Oke, kepada Ibu Yuyun. Ya, silakan Miss Yuyun. Kita belajar ya teman-teman ya. Siapa tahu dari pengalaman teman-teman tadi kita bisa ambil hikmahnya. Silakan Miss Yuyun. Terima kasih Mas Eva. Jadi pengalaman waktu SD. Jadi waktu SD saya melihat rapot saya itu ngehnya itu waktu SMA. Rapot SD saya itu matematikanya nggak pernah biru, selalu merah. Dan saya ingat banget sama guru itu sampai sekarang, dan tidak pernah lupa wajahnya, namanya lengkap, gelarnya pun lengkap. Ya, karena saya kok rapot saya matematika merah terus ibu saya sering banget datang ke sekolah dipanggil sama dia. Nah, waktu saya lulus SMA, saya kan sudah pindah ya dari daerah tersebut. Nah, saya dengar bukan gosip siapa sih namanya, kabar gitu ya. Kabar dari tante saya waktu saya cerita tentang guru itu. Nah, tante saya bilang, iya kamu itu jadi korban katanya dari guru itu, karena itu ada hubungan sama mama katanya gitu. Nah, terserah waktu itu saya tanya sama si mama. Nah, kata si mama kan saya nggak pernah tahu percintaan di antara orang tua ya. Nah, ternyata katanya guru matematika itu adalah tunangan dari dari mama saya. Nah, sudah 3 tahun katanya ibu punya hubungan sama beliau. Nah, terus tahu-tahu ayah kamu yang terlamar gitu. Nah, terus 2010 ada reuni SD. Saya ketemu sama orang itu, sama guru itu. Pertama kali yang saya temuin adalah guru itu. Pas dia melihat wajah saya cium tangan, terus saya bilang, Pak, Bapak ingat nama saya? Dia langsung nyebut nama saya. Padahal yang lain nggak bilang siapa gitu. Pas ketemu saya dia bilang, kamu pasti anaknya Henny gitu. Jadi saya malah jadi korban beneran gitu. Kayak gitu pengalamannya Min. Terima kasih Miss Yuyun. Selanjutnya saya pengen tanya, perasaan Miss Yuyun saat itu apa yang dirasakan? Ya sedih, nilainya kok perasaan nggak salah apa kok merah dulu gitu. Ya, merasa itu adil nggak? Ya adil sih, cuman kan waktu itu nggak adil bisa kepake. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi sudah kita dengar sharing dari teman-teman semua ya. Selanjutnya kita kembali ke sini nih. Di sini ada 5 posisi. 5 posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diare Gosen dengan pendekatan restitusi
yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, di sini guru ini sebagai penghukum. Nah, penghukum ini tentu dengan suara nada suara tinggi, bahasa tubuh, mungkin ada yang matanya sampai melotot, dan jari ada yang menunjuk-nunjuk atau menghardik. Teman-teman pernah nggak dapetin guru seperti ini? Pernah, ya pernah ya. Sama saya juga pernah. Oke, di sini ada contoh ilustrasinya. Saya mungkin butuh model lagi nih teman-teman untuk memperagakan sebagai guru yang penghukum. Oke, siapa yang mau? Oh, Besifa. Teman-teman cocok Besifa. Oke, ini Besifa ya. Ya, sebagai guru penghukum nih, nada suara apa? Tinggi. Terus bahasa tubuh? Melotot, jari menunjuk-nunjuk. Ya, sama hati ya. Mau siapa muridnya? Siapa? Pilih muridnya. Oh, Miss siapa? Miss Lia. Yui aja cocok. Sifat tapi dibuka itunya biar kelihatan bibirnya. Kalau lagi marah begini. Oke, sudah? Oke ya, silakan. Ini ceritanya gurunya yang sebagai posisi kontrolnya penghulu. Ya, silakan. Agak setengah ke tengah. Aku salah. Salah sih. Waalaikumsalam. Kamu ditolak lagi? Sudah dibilangnya berkali-kali dan tadi kan tepat waktu. Ini jam berapa? Hah? Yes. Dengar aku dulu dong, Miss. Alasannya apa? Oke, kenapa? Langsung kena mental. Aku tuh terlambat karena motor ayah aku tuh banyak kompres. Oh gitu. Oh, dia percaya, Miss. Gak bisa. Karena sudah berapa kali nih, kamu dari kemarin bilang maaf dan maaf, tapi tetap dilakukan seperti ini. Gak cuma sekali. Dari kemarin ini sudah sabar ya, oke, maaf. Tapi ini udah yang ketiga kali. Kayaknya harus ada sesuatu deh ini. Kelas apa ya? Gimana? Oh gitu. Wiwi tuh udah berkali-kali, ibu tuh udah denger ya. Wiwi tuh yang kemarin ada laporan dari temennya, sebenarnya bukan karena banyak bocor. Kamu tuh pesan aja, ya. Jadi tolong ya, kalau ya kenapa? Itu saya juga pernah ngeliat ibu gelap. Ya memang saya pernah telat, cuma kan saya nggak berturut-turut kayak kamu. Ya bukan yang begitu ya, sekali boleh. Tapi kalau berturut-turut begini, saya nanti dituntut sama kepala sekolah. Saya ya kamu, saya hukum hari ini karena dari kemarin saya nggak kasih hukuman sama kamu, ya. Ya, toilet itu kayaknya kalau ya kan cuma disikat-sikat saja, kamu semprot-semprot. Masa kamu gak bisa? Di rumah kamu gak belajar ya? Hah? Gak bisa bantuin orang tua kamu? Gak bisa? Iya. Ya, sekarang ibu minta kamu langsung menuju ke toilet, tanya objek ya, sapu di mana, sikat di mana, dan deterjen di mana ya. Jadi kamu lakukan hari ini juga ya. Setelah itu kamu lapor ke saya, kalau sudah selesai nanti kamu boleh kembali ke kelas. Oke? Terima kasih ya. Belum. Tadi kan, iya posisi anak SMK ini kan
Tadi posisi kontrolnya adalah guru yang penghukum. Sekarang kita tanyakan kepada muridnya. Bagaimana perasaan muridnya saat dihukum tadi sama guru yang seperti itu tadi? Kesel lah, pasti kesel. Rasanya saya jadi. Oke, terima kasih Miss Wiwi. Kira-kira teman-teman kalau merasakan jadi murid, nah muridnya Miss Wiwi tadi, dia gak ada guru yang penghukum tadi, gimana perasaannya? Nggak mau, terus apa lagi? Males ya ketemu sama guru yang seperti itu ya? Minta pindah sekolah. Minta pindah sekolah. Wah, saking parahnya pindah sekolah. Oke, kita lihat lagi posisi kontrol yang berikutnya. Yang lembut di dia nih berarti. Ini yang kedua adalah membuat orang lain merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Oke, saya butuh model lagi nih. Oke, ayo Miss Yaya. Miss Yaya mau jadi guru atau jadi murid? Bangun dulu. Ya, ayo silakan Miss Yaya sama Miss Lala deh boleh. Siapa yang mau jadi guru, siapa yang jadi murid? Siapa yang jadi gurunya nih? Misalnya jadi gurunya. Oke, di sini posisi kontrol Miss Lala sebagai guru adalah membuat orang lain merasa bersalah. Nah, oke, coba lihat dulu nada suaranya apa Miss Lala? Memelas, halus, sedih. Ya, terus bahasa tubuh. Ini gurunya yang ini. Ya, ini contoh ininya, teksnya naskahnya ini. Kasusnya apa nih? Terlambat juga. Ya, terlambat juga. Nah, tapi ini posisi gurunya adalah sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Oke, sudah kebayang belum? Nada suaranya memelas, halus, misalnya. Itu saya nggak bisa ngomong. Adi, ini bagaimana ya? Nah, coba seperti itu bisa. Ya, bisa lah, bisa ya, atau Miss Lala. Nah, siap? Sudah ada gambaran? Sudah, oke. Silakan Bu Guru Lala. SMA aja dong yang murid SMA, SMA. Ya, yang gampang lah murid SMA. Aduh ya, ini sudah berapa kali kamu terlambat lagi. Masih dong. Oh my, Bagaimana dong ini? Kan kamu sudah bukan anak kecil lagi, sudah dewasa. Terus kalau dikasih tahu terus nggak sadar-sadar bagaimana dong? Maaf Bu, saya terlambat. Semalam tidurnya jam 12 malam. Jadi bangunnya kesiangan. Terus maksudnya Miss Lala, gimana caranya dia ngerasa bersalah? Karena kan dia terlambat nih. Boleh diungkapin lagi Miss Lala? Kalau bangun jam 12 berarti kamu juga pasti terlambat. Kalau tidurnya jam 12 berarti kamu pasti terlambat. Terus kira-kira menurut kamu nih, kalau misalnya terlambat, apa yang kamu tidak dapat pada saat kamu ada di sekolah? Ya kan kamu terlambatnya datangnya siang karena kamu tidur tengah malam. Nah, berarti kalau kamu tidur tengah malam, kamu pasti telat. Nah, pada saat kamu telat, apa yang kamu tidak dapat pada saat kamu telat itu? Menurut kamu gimana? Kamu merasa beruntung, atau kamu merasa rugi, atau kamu merasa bersalah, atau gimana guys? Ya Bu, saya menyesal. Lain kali saya tidak akan terlambat lagi Bu. Saya minta maaf ya Bu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Coba sekarang Miss Lala sebutkan ke Miss Setiaya. Kamu
Kamu senang ya mengecewakan ibu? Jadi kamu cuma menyesal saja? Senang mengecewakan saya terus dengan seringnya kamu datang ke Rangga? Saya sangat kecewa karena ini kan semua untuk kamu, pelajarannya juga yang untuk Yaya, yang rugi Yaya. Nah kalau seperti ini saya kecewa sekali karena saya sudah merasa optimal, tapi Yayanya sendiri tidak disiplin untuk waktunya. Terus bagaimana dong? Udah, cukup dah. Oke, terima kasih. Selamat tangan dong. Saya belum sini. Nah, tadi kan Miss Lara nih sebagai guru yang merasa senang membuat muridnya menjadi merasa bersalah. Nih kamu udah ngecewain ibu nih. Nah, bagaimana perasaan Miss Yaya sebagai murid pada saat misalnya gurunya berkata, kamu udah ngecewain saya. Perasaannya ada perasaan gimana nggak? Ada rasa menyesal, ada rasa bersedih. Digituin gurunya, sikap gurunya bagaimana rasanya? Itu kamu bikin saya kecewa. Sedih sih, sedih karena ya perasaan gurunya udah sangat kecewa, jadi merasa sedih sih. Iya. Oke, udah itu aja. Oke, terima kasih Miss Yaya. Oke. Ya, teman-teman kalian nggak pernah yang merasa seperti ini gurunya. Jadi kita merasa ketika posisi guru menjadi pembuat orang lain merasa bersalah, kita merasa ada perasaan kecewa juga sama diri kita. Tapi ternyata saya sudah buat guru saya kecewa, atau enggak sama pasangan kita, atau enggak sama anak kita di rumah. Pernah enggak? Pernah. Ada yang mau sharing? Oke, Miss Rose mau sharing. Silakan Miss Rose. Kalau saya lihat bentuk peneguran seperti ini memang lebih ke manipulasi emosi ya. Jadi anak tuh akan terus menerus dibuat merasa gagal, dibuat merasa kecewa sama diri sendiri, dan jadi mindsetnya tuh aku nggak akan pernah bisa menangin siapa-siapa gitu. Kalau saya pernah lihat mungkin ada orang tua yang kayak gitu ya, jadi dia selalu mengutamakan perasaannya sendiri gitu. Kamu tuh gimana sih, bukannya membuat mama senang atau papa bahagia, malah kamu begini terus. Jadi maksud yang sebenarnya malah jadinya ditutupi oleh keinginan seorang tua gitu, atau guru atau siapapun gitu ya. Ada lagi? Udah. Oke, ya benar Miss Rose. Pasti perasaan konsep diri kita sebagai murid atau sebagai anak pada saat posisi kontrolnya seperti ini, tentu kita konsep diri kita ini merasa buruk. Benar nggak? Bahwa kita sini ternyata kita buruk ya, di mata orang lain itu kita buruk, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan seperti itu kita akan bisa maju nggak? Kalau kita sebagai murid nih, tidak ya, pasti ngerasa aduh diri saya ini buruk yang tertanam akan buruk terus. Benar nggak teman-teman? Ya, ada yang merasakan hal yang sama seperti misalnya tadi? Kalau ada nggak apa-apa, saya nggak bisa jawablah dengan jujur, oke? Kayak ada ya, pastinya ada ya, tentunya ada. Terutama sama biasanya orang tua kita. Pernah nggak orang tua kita yang zaman dulu? Nah, pasti pernah ada yang berubah seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Posisi kontrol yang ketiga. Di sini posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Pasti teman-teman pernah nggak? Pernah kan dapat guru yang seperti ini? Pernah? Siapa yang praktek? Yang kayaknya yang cowoknya deh gantian, boleh? Silakan Mister Nana, ayo Mister Nana. Oke, Mister Nana sama siapa tadi kan kesepakatannya cowok sama cowok, cewek sama cewek. Oke, silakan Mister Nana boleh tunjuk temannya. Ya, silakan. Soalnya kalau kita nggak praktek, biasanya kadang nggak ini ya teman-teman ya, kadang masih ngawang-ngawang gitu. Silakan siapa yang mau jadi gurunya siapa? Oh, Mister Kamal. Oke, yang jadi muridnya? Yang jadi muridnya Mister Nana. Udah sepakat nih. Oh, Mister Kamal jadi murid, apa jadi guru?
murid. Oke, Mister Nana jadi guru. Oke, ini ceritanya fan ya, fan gurunya jadi fan. Oke, coba ya SMA ya, kalau untuk SMA yang gampang. Kita lihat dulu nih contoh skripnya, naskahnya. Kayak dibayangin dulu. Pernah kalian pasti dapat guru yang seperti ini. Sudah? Oke, silakan. Action. Yang jauh-jauh dong. Iya, maju. Ada Mister Kamar. Saya jalan muter-muter nggak kelihatan. Iya, ini. Ada Kamal, sini. Aduh. Dari mana aja ini? Dari mana ya? Dari kantin. Dari kantin jam berapa ya sekarang nih? Sudah jam 9. Oh, jam 9. Biasanya kita kalau belajar jam berapa sih? Jam 8. Jam 8. Bapak mau tanya nih, Bapak nih. 1 jam kemana aja tadi tuh? Udah ada semua tuh, coba lihat. Sudah ada Rijal tuh, Rijal rajin sekali. Sudah ada Willy, duduk di pojok. Sudah ada yang cantik-cantik. Kamu 1 jam kemana aja? Tadi kantin biasa. Ngapain di kantin? Yo, sudah tahu belum sih kalau mulai jam belajarnya jam berapa? Jam 8. Jam 8, berarti 1 jam di kantin ngapain? Ayo. Sarapan, Pak. Sarapan memang belum sarapan, bangun jam berapa hari ini? Belum sarapan. Di rumah nggak ada sarapan. Belum ada sarapan. Iya. Kamal, kamu coba lihat Rijal, coba lihat Willy. Mereka datang sini jam 7 loh. Coba lihat mereka semua. Kamu juga bisa kan, kamu kan? Naik apa dari rumah? Naik apa? Naik Gojek. Naik Gojek. Gojek itu luar biasa loh. Bisa langsung ke sini ya. Jadi kalau bisa besok jam 8 sudah duduk. Kamu biasanya duduk di mana sih? Di depan atau di belakang biasanya duduknya? Oh, di tengah ya. Jadi cepat-cepat ya. Nanti besok jam 8 sudah ada di tengah. Bapak mau lihat kamu ada di tengah besok. Oke? Oke? Ya. Tos lah. Iya, silakan. Terima kasih Mister Nana dan Mister Kamal. Oke, tadi posisi kontrol tadi adalah guru sebagai teman. Terus yang dirasakan Mister Kamal sebagai muridnya apa nih tadi dengan posisi kontrol guru sebagai teman? Baik, untuk perasaannya menjadi murid kepada guru yang friendly, akrab, jadi kita merasa menjadi teman kita. Jadi kemudian arahannya, terus kemudian yang disampaikan kepada guru itu kita ngena. Selanjutnya peraturan yang sudah kita lakukan salah nanti akan kita benarkan, gitu. Ya, kalau sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, ya sisi positifnya adalah ya muridnya akan merasa senang dong dengan guru yang seperti tadi, senang ya. Tapi ada sisi negatifnya. Iya, bapak kami sudah siapa? Diulang lagi, sisinya bisa besok lagi diulang lagi, atau enggak bisa juga. Kalau kenapa? Ya, bisa diakalin. Nah, dilecehin. Apa lagi? Ada lagi? Ya, kalau seandainya nih, ya, bukan Mister Nana gurunya, bukan yang seperti posisi kontrolnya bukan sebagai teman, tapi tiba-tiba Mister Kamal muridnya ketemu sama Miss Siva yang sebagai penghukum. Nah, kira-kira dia akan merindukan sosok guru seperti Mister Nana tadi nggak? Iya, berarti dia akan merasa senangnya hanya pada saat sama siapa? Sama Mister Nana aja, guru lain berarti tetap nggak dianggap sama dia. Nah, harusnya iya. Nah, harusnya seperti apa? Kita lihat lagi. Ya, di sini posisi kontrol guru yang keempat adalah pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, oke, kelihatan kan teksnya? Kelihatan. Oke, dibaca dulu. Boleh selanjutnya mau jadi volunteer siapa? Yang belum? Silakan. Miss Mina, Miss Feby. Yang Mina cocok sih jadi. Ya, Mina. Ya, ayo. Ayo Miss Mina, Feby muridnya berarti ya. Ayo.
Sudah paham belum tesnya dari kami? Sudah, ayo. Siapa yang menjadi volunteernya? Miss Ipon. Terus siapa? Oke, Miss Ipon sama siapa? Pilih aja partnernya. Miss Feby. Oke, Miss Ipon jadi berapa nih? Jadi guru. Oke, ingat ada suara, data, bahasa dulu, formal. Nah, oke, diingat-ingat dulu. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih sebagai pemantau? Ya, sudah ada gambaran? Oke, silakan Miss Ipon. Feby, sudah tahu sekarang jam berapa? Sudah tahu belum? Jam berapa sekarang? Jam 9. Berarti kamu sudah terlambat berapa lama? Ayo, kamu belajar matematika kan? Ya, jadi terlambatnya berapa lama? Saya belajar awal 1 jam. 1 jam, baik. Lalu kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu lakukan karena kamu sudah terlambat selama 1 jam? Apa? Sudah tahu? Konsekuensinya sudah tahu? Sudah tahu apa coba? Ya, saya akan mengerjakan tugas saya dan saya tidak istirahat. Tugas yang mana? Oh, tugas yang diberikan. Oke, berarti itu konsekuensinya ya. Bisa? Nanti bisa dilakukan? Oke, sepakat? Sepakat. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Di sini posisi kontrol guru adalah sebagai pemantau. Belum Miss Feby? Sini loh. Iya, kok gimana perasaan Miss Feby tadi? Ya, Merasa dendam atau merasa kesel nggak? kesel, nggak kesel sih, cuma merasa bersalah aja. Iya, merasa bersalah. Tapi tahu nggak kesalahannya apa? Iya, tahu. Karena disengaja kan, karena terlambat. Jadi harus nerima konsekuensinya. Iya, tapi tahu caranya bagaimana memperbaiki dirinya? Insya Allah, iya tahu. Oke. Terima kasih Miss Feby. Ya, dan sekarang saya mau tanya, teman-teman ada nggak yang guru yang seperti ini dulu pernah dapetin guru seperti ini? Ada juga ya, pasti ada. Bagaimana perasaannya kalau dengan guru yang seperti ini? Ketimbang dari tadi posisi kontrol gurunya yang penghukum, terus apalagi membuat orang merasa bersalah atau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, menurut teman-teman gimana? Hah? Ada perasaan sungkan, segan. Ada perasaan sungkan atau segan gitu. Tapi kan ada usaha nggak untuk memperbaiki dirinya? Ya, kira-kira besoknya lagi kalau dia berbuat salah, dia tahu nggak apa yang harus dilakukan? Tahu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang terakhir posisi kontrol adalah sebagai manajer, yaitu di sini nada suaranya halus, tulus, rasa tubuhnya tidak kaku, dia mendekat ke murid. Nah, berarti kayaknya yang sepertinya orangnya bisa bijaksana banget ya. Wah, misalnya itu. Istian. Sebenarnya kayaknya lagi ke Thailand. Coba dilihat dulu nih. Contoh ininya. Contoh Miss Pati ya. Dilihat dulu boleh. Dilihat dulu skenario-nya. Lulusnya oh tidak jangan nyanyi ya. Ya, pelajarin dulu naskahnya. Di sini ada hukuman nggak kira-kira teman-teman? Di sini ada hukuman nggak? Kalau di sini dilihat dari naskahnya, tidak ada hukuman. Ada konsekuensinya? Ada. Terus ada di sini ada guru memberi kesempatan nggak sama muridnya untuk memperbaiki? Ya, kira-kira seperti ini perasaan guru muridnya seperti apa? Dihargai. Oke, ya. Mau Miss Tati? Sudah siap? Ya, sama siapa? Rekannya? Mesti ya? Oke, Miss Tati jadi apa nih? Guru apa jadi murid?
Ibu dia lebih bijaksana. Oh, oke, jadi oke. Ngeliatin ya. Waalaikumsalam, Tia. Tia, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Jam 7. Sekarang jam berapa? 7:30. Telatnya Macet tuh macet. macet. Diantarin siapa emang? Jalan sih yang kaki itu macet. Macet di rumah, Bu. Macetnya di rumah. Di Polo. Iya udah, jadi Ibu mau tahu nih, kalau kamu terlambat, kira-kira bagaimana nih kamu memperbaiki masalah ini biar gak terlambat terus? Ini Bu janji besok datangnya tepat waktu Bu. Janjinya segini. Oke, baik, itu bisa ya dilakuin ya. Insya Allah. Nah, kalau misalnya besok ada masalah lagi nih, kamu gak hadir tepat waktu, gimana? Apa yang harus dilakukan? Itu Bu, saya ngomongin Ibu nih Bu. Ngubunginnya di mana? Bilang ya. Iya. Oke, gitu ya. Jadi ya, biar besok tidak diulang lagi, biar kamu nanti kalau ke sekolah selalu tepat waktu, jadi gak ketinggalan terus. Bisa? Saya tanya pelajaran tuh sama teman saya kan. Oke, yaudah, saya hargai nih pendapat kamu supaya kamu lebih baik ya. Jadi insya Allah besok dan seterusnya tidak terlambat lagi. Oke, yuk sekarang kamu boleh duduk di situ. Oke. Iya. Terima kasih Miss Pati. Oke, selanjutnya nih, gimana perasaan Miss Tia dengan posisi kontrol yang sebagai manajer tadi gitu? Ya, terima kasih Miss Eva. Pastinya sih kalau anak-anak melakukan kesalahan atau tidak melakukan disiplin tepat waktu seperti terlambat, sebetulnya hati mereka juga udah deg-degan nih sebelum masuk kelas. Pasti tidak ada rasa bersalah sebetulnya. Nah, saat kita ketemu sama guru yang dari 1, 2, 3, 4 tadi, yang terakhir ini, ya kita merasa pendapat kita dihargai gitu. Karena saya dulu ada waktu zaman, mungkin selalu juga tahu zaman apa namanya PPL gitu, ada anak yang gambar, saya cuma motivasi doang itu, kamu bisa gambar ini, ternyata dia bisa. Tapi sama gurunya pas dilihat, Bu, saya udah, tapi sama si guru itu malah dibilang, diajarin ya Bu gambarnya. Padahal itu anak sudah mencoba gitu. Jadi karena ketidaktahuan guru tentang alasan si murid melakukan kesalahan atau dia tidak bisa, tidak diterima, akhirnya anak itu merasa, oh yaudah saya memang nggak bisa gitu. Jadi kalau penerimaannya seperti tadi Miss Santi, mudah-mudahan yang murid itu sadar diri kalau besok nggak diulangin lagi gitu. Oke, terima kasih tepuk tangan loh. Iya, betul. Kalau dari posisi kontrol sebagai manajer, tentunya dia melakukan berbuat sesuatu itu dari mana? Dari gurunya atau dari dalam dirinya sendiri? Dari dalam dirinya sendiri ada usaha untuk memperbaiki. Oke, kalau dari yang kita flashback di awal tadi tentang stimulus respon sama teori kontrol, yang bisa mengontrol siapa? Gurunya. Kalau dari di posisi manajer ya, yang bisa mengontrol dirinya itu siapa? Sebenarnya muridnya sendiri, bukan gurunya. Kalau yang sebagai penghukum tadi, kira-kira menurut teori kontrol tadi? Gurunya. Padahal harusnya, padahal yang harus bisa mengontrol dirinya sendiri adalah muridnya. Oke, dari posisi 5 posisi kontrol yang tadi, nah kira-kira teman-teman mau di posisi apa? Atau pernah di posisi apa? Baik sebagai kita ke murid ataupun kita ke anak kita sendiri deh. Menurut teman-teman mau posisi yang seperti apa nih? Yang pernah dilakukan atau yang mau? Yang pernah dilakukan atau yang mau yang pernah dilakukan dulu deh. Kira-kira pernah yang dilakukan posisi kontrolnya seperti apa? 1, 2, 3 pernah. Membuat rasa bersalah Merasa bersalah anaknya, pernah? Ya, yang lain? 1-5 pernah. Oh, 1-5 pernah ya, wajar ya anak menulis ya ke anak. Tapi
Tapi kalau di sini adalah sebaiknya yang mana teman-teman? 5. Yang 5. Kira-kira susah apa gampang nggak? Iya, sebenarnya susah gampang ya. Iya. Coba. Iya. Betul. Apalagi ibu-ibu ya yang lebih merasakan, semuanya dirasakan jadi satu ketika berhadapan sama murid yang bermasalah, bingung jadinya. Iya, oke teman-teman. Iya, jadi lebih baik kita sebagai yang manajer. Nanti boleh sama-sama kita coba ya teman-teman ya. Saya juga coba, saya juga belajar juga di posisi manajer, mungkin baik ke murid maupun ke anak kita sendiri di rumah. Mungkin dengan terbiasa seperti itu, maka disiplin akan terbentuk dan menjadi kebiasaan dan akhirnya akan menjadi budaya positif. Oke, selanjutnya saya ada contoh kasus nih teman-teman. Iya, video. Ya, mudah-mudahan nggak hang. Iya, nggak hang. Jaringannya ya. Bisa ya. Oke, teman-teman perhatikan ya ini videonya. Oke. Bentar. Pacaran. Ya ini dari film Dilan kayaknya kalau nggak salah. Dilan dan Milea ya. Saya sih nggak pernah nonton film bioskopnya, itu pernah saya lihat cuplikannya aja gitu. Terus saya cari. Agak potong-potongnya, maaf ya teman-teman. Ibuku guru, kakakku juga guru, Bu. Siapapun dia, kalau tidak mau menghargai orang, gak akan pernah bisa dihargai orang. Iya. Tidak bermobil, bisa di luar. Dia keluar, saya keluar, Pak. Sudah, kamu di situ saja. Jelaskan. Dia nak tuju saya, Pak. Dia ada cara lain aja. Dia juga nggak percaya. Ya, mungkin pasti ada punya maksud. Guru itu digugu dan ditiru. Kalau Seriko berani menambah muridnya, kami sebagai murid juga berani menambah balik, Pak. Sudah kalau begitu, akhirnya selesaikan. Tapi untuk perbuatan kami harus memberi sanksi. Kami akan memberikan surat skors buat kamu. Aku bukan jago, cuma mau. Iya, dia.
Oke teman-teman, tadi sudah lihat kan cuplikannya tadi. Nah, kalau menurut teman-teman, posisi kontrol yang dilakukan oleh Pak Suripto itu apa? Apa? Pemukul, ya. Kayaknya mulai lapar ya soalnya. Saya terlambat jam berapa ini? Oke, sebagai apa teman-teman posisi kontrol Pak Suripto tadi? Pemukul. Nah, oke. Kepala sekolahnya? Seskos kamu 5 hari sesuai dengan peraturan kita. Apa? Sebagai apa? Kepala sekolahnya yang tadi pemukul. Oke, pemukul. Terus menurut teman-teman, kira-kira si Dilan itu tadi perasaannya gimana? Kesal, emosi, kecewa, kesel. Iya, malu, betul. Apalagi? Oke, menurut tadi kan di awal kita sudah melihat teori kontrol ya. Yang terakhir itu apa? Harusnya solusinya menang. Di situ ada menang nggak teman-teman? Nggak ada ya, karena langsung dihukum. Cuman permukaannya doang, cuma disuruh kenapa tadi gitu doang. Oke. Teori kontrolnya ada, tidak ada win-win solution ya, tidak ada menang-menang. Terus tadi di posisi kontrol guru dan kepala sekolah adalah penghukum. Nah, yang ketiga, bagaimana perasaan Dila tadi? Kecewa, marah, sedih, pokoknya segala macam lah ya. Kira-kira itu akan merubah Dila nggak? Dengan cara guru dan kepala sekolah yang berbuat seperti itu, kira-kira akan merubah Dila menjadi lebih baik nggak? Dia semakin memberontak. Semakin memberontak, semakin dendam, apalagi. Oke, terus sekarang kalau kita seandainya gurunya diposisikan sebagai manajer, kira-kira langkah apa yang akan diambil? Ada yang mau ngasih pendapat? Misalnya nih, kita ubah, tadi kan gurunya pemukul. Sekarang gurunya diposisikan sebagai manajer. Yang pertama kita lakukan adalah kita cari win solution ya, sesuai teori kontrol tadi. Terus yang kedua, kita lihat kebutuhan manusia tadi. 5 kebutuhan dasar manusianya dulu yang kita lihat. Dilan itu kebutuhannya apa tadi teman-teman? Ya, cinta dan kasih sayang. Kira-kira gurunya melihat itu enggak? Kepala sekolahnya melihat itu enggak? Enggak. Oke, setelah lihat kebutuhan 5 motivasi manusia, baru tadi kita posisikan kita sebagai di 5 posisi kontrol kita sebagai manajer. Oke, sekarang kita lihat nih. Oke, si Dila ini ceritanya udah menjalani hukumannya kan dengan cara yang seperti tadi. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ada yang udah pernah nonton filmnya teman-teman? Hah? Udah ya? Kita keluar dari sekolah, saya mau minta maaf kalau pernah salah dan pernah menyenangkan. Saya kebetulan juga sudah ada sekolah baru, makanya sekarang saya mau izin pamit sama Bapak ini. Kalau kamu harus kembali ke masalah apa yang mau kamu lakukan? Di sekolah baru saya akan melawan masalah di sini, Pak. Dilan bilang apa? Di sekolah baru saya akan melakukan hal yang sama di sini. Iya, dia bilang akhirnya karena dia merasa dendam kan ya, dendam banget mungkin ya, dendam ke semua. Sampai akhirnya dia akan melakukan hal yang sama. Kira-kira kalau seperti itu terbentuk nggak disiplin sehingga budaya positif itu terlaksana? Tidak ya, karena dia tidak mengembalikan si Dilan tadi sesuai dengan kelompoknya. Kalau seandainya diposisikan guru tadi sebagai manajer, dia merasa dia pasti akan berusaha untuk memperbaiki dirinya tanpa ada paksaan. Ada paksaan nggak kira-kira? Enggak kan? Seperti yang tadi Miss Dia tadi tidak ada paksaan kan? Ya kan? Nah,
Dengan seperti tadi yang dicontohkan tadi Miss Tia dan Miss Fati, maka budaya disiplin itu akan terbentuk dan menjadi kebiasaan, dan terakhir tentunya akan menjadi budaya positif. Nah, kalau sudah budaya positif sudah terbentuk, kira-kira teman-teman merasa gampang atau susah nggak untuk kedepannya? Gampang atau susah? Gampang ya, ya kan, karena semuanya disiplin itu berdasarkan dari apa? Dari dirinya sendiri, dari diri murid sendiri, dari motivasi dari diri murid sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena apa teman-teman? Hukuman ataupun karena ujian. Oke, kalau seandainya dari dulu sudah diterapkan ya, tentunya di DPR tidak ada yang bentuk-bentukan ya teman-teman ya. Betul ya? Oke, kita lihat lagi. Ternyata masih ada nih teman-teman, selain tadi kan disiplin ya. Nah, selanjutnya ada restitusi. Restitusi di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Boleh bantuannya yang cowok supaya saya menghemat tenaga. Miss Riza, boleh minta tolong bacakan. Nggak kelihatan ya siapa? Bisa coba deh, coba. Agak keras ya. Ya boleh. Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa itu? Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen lagi. Chelson Kessen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Setelah berbuat salah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Oke, terima kasih Mr. Joko. Nah, selanjutnya dari restitusi ini, tadi tahapannya sudah yang dari awal tadi ya teman-teman, kita lihat posisi kontrol, bagaimana kita melihat 5 kebutuhan dasar manusia, lalu bagaimana kita memposisikan kita di 5 posisi kontrol tadi. Nah, yang terakhir adalah tahapannya adalah restitusi. Di sini restitusi adalah bagaimana memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dari restitusi ini adalah bagaimana murid mendisiplinkan murid berdasarkan dari motivasi intrinsik murid. Dengan begitu, maka budaya positif akan terbentuk tanpa ada unsur pemaksaan di dalamnya. Nah, seperti apa kita menjalankan restitusi tersebut? Nah, di sini ada segitiga restitusi. Sebelumnya, di sini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Oke, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kan ada tuh murid misalnya dia merusak barang temannya, ya udah gampang deh, aku ganti aja. Nah, tapi itu bukan cara yang tepat teman-teman ya, bahwa dengan dia bilang mengganti itu adalah udah selesai, bahwa dia akan menggampangkan dengan gampang kok menebus kesalahan. Dengan cara ganti aja nih barang teman saya yang rusak. Tapi bukan seperti itu teman-teman ya.
Terus restitusi memperbaiki hubungan, ciri-cirinya, dan restitusi adalah tawaran. Nah seperti tadi yang Listia tadi sama Miss Fati, tawaran bukan paksaan. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi balik ke 5 motivasi kebutuhan manusia, kita cari dulu apa nih kebutuhan yang dibutuhkan anak saat itu. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Kalau tindakan berarti kan menyalahkan ya teman-teman. Nah restitusi itu menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi, mencari solusi bersama, yaitu win-win solution. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau dia sudah merasa oh ya saya ingin menjadi diri yang lebih baik lagi, saya ingin memperbaiki kesalahan saya sendiri, saya sadar bahwa saya ingin menghargai diri sendiri. Caranya adalah saya menjalankan disiplin sesuai dengan keinginan saya. Maka dimanapun murid tersebut berada, nah dia akan aman. Nah, oke. Di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang di garis merah adalah cara yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini caranya adalah kita akan bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu yang merah ya. Cara yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan. Ya, keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi misalnya ada anak yang bermasalah. Saya lihat videonya sih cuma takut ini nih. Takut nolak. Ya, coba ya. Gak bisa ya? Belum nge-lag. Iya gak nge-lag kayaknya. Bentar Kak. Oke, saya jelasin aja deh teman-teman. Oke, dari tahapan yang tadi di awal, yang pertama apa tadi? Stimulus respon dan teori kontrol. Kita ingat ya, teori kontrol itu sebagai dasar pegangan kita untuk melakukan disiplin positif. Nah, yang kedua, kita membuat disiplin dengan cara membuat kesepakatan kelas yang kita ganti menjadi keyakinan kelas dulu. Nah, restitusi ini tercapai setelah ada keyakinan kelas nih yang dibuat teman-teman. Setelah ada keyakinan kelas, nah suatu ketika misalnya anak tersebut ya ada masalah nih, melakukan suatu kesalahan. Nah, tahapannya adalah setelah itu kita memposisikan diri kita sebagai apa? Manajer. Yang kita lihat dulu kebutuhan manusianya apa. Nah, setelah itu terakhir baru tahapan terakhir adalah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya kita bilang ke murid kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketimbang kamu salah, lebih enak mana? Yang pertama ya. Nah, kita nggak merasa, berarti kita merasa dihargai. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setelah itu yang kedua adalah validasi tindakannya yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu telat tadi. Kamu kenapa tadi telat? Nah, pasti kan punya alasan kan? Dan pasti alasan itu pengen didengarkan, benar nggak? Benar, oke. Gimana kan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gimana caranya? Caranya adalah besok saya datang lebih awal, karena dia merasa sadar dengan dirinya. Terus yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya datang tepat waktu Bu, ya udah tahu. Oke. Terus kamu ingin jadi seperti apa?
Kamu ingin pribadi yang seperti apa? Saya ingin menjadi apa misalnya teman-teman? Saya ingin lebih baik lagi, saya ingin disiplin lagi. Nah, saya ingin berubah, saya mau belajar lebih rajin lagi. Nah, seperti itu. Biasanya tahapan restitusi ini pernah nggak kita lakukan? Belum ya? Kayaknya belum sampai ke sana ya, teman-teman ya. Ya sama saya juga baru tahu apa itu ya awalnya. Saya belajar ini apa sih itu restitusi gitu. Saya taunya restitusi pajak. Ini apa lagi ini gitu. Nah iya restitusi. Ternyata setelah kemarin saya juga praktek kan pas pada saat KTM kemarin saya ada 2 model lah kemarin yang saya ini kan saya buat untuk melakukan restitusi dan ternyata memang hasilnya anak-anak merasa tidak lebih senang, lebih bahagia, lebih merasa dihargai dan merasa tidak anak-anak sebagai terhukum atau konsep dirinya bodoh. Seperti itu teman-teman. Sepertinya sampai sudah habis apa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya di sini saya ngajak teman-teman, yuk sama-sama kita belajar. Gitu. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Oke, sebelum saya tutup, seperti biasa teman-teman, saya ingin melakukan refleksi nih, teman-teman, refleksi. Saya tadi sudah menyampaikan, sudah sharing sama teman-teman materi apa yang sudah saya dapat dari pelatihan guru penggerak. Nah, terakhir adalah kita sama-sama melakukan refleksi. Kita flashback lagi ya kemarin-kemarin. Saya kasih waktu 1 menit untuk refleksi. Kira-kira apa nih refleksinya teman-teman? Nanti saya ingin dengarkan satu persatu. Selanjutnya saya minta nggak usah panjang-panjang refleksinya, 1 kalimat aja. Sepakat? Sepakat. 1 kalimat. 1 kalimat. Kesepakatannya 1 kalimat refleksinya. Oke? 1 menit ya teman-teman, silakan buat refleksinya dari apa nih yang tadi saya sudah sampaikan. Kira-kira mungkin teman-teman dapat apa nih gambarannya, kedepannya ini seperti apa? Sudah teman-teman? Oke, mau dimulai dari siapa nih? Dari Susi? Dari Mr. Willy dong. Hah? Enggak, sebutkan aja. Oke, mulai dari saya ya. Oke, refleksi saya hari ini adalah saya mulai dari diri saya sendiri. Saya ingin berubah supaya saya bisa lebih disiplin lagi. Oke, silakan Miss Susi. Kalau dari diri saya, mulai dari sekarang saya mau menjadi mama yang lebih sabar lagi. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Iya, semuanya satu-satu dapat giliran, tenang aja. Kalau saya mau bisa lebih baik lagi di sekolah ataupun di rumah. Di sekolah? Dan di rumah. Dan di rumah. Oke. Berpikir dan berbuat positif dan mulai pembiasaan budaya positif. Bismillah, saya ingin menjadi orang tua dan guru yang lebih banyak mendengarkan isi hati anak-anak, anak sendiri, anak murid. Oke, next. Fitri. Oke, mulai hari ini mau berprasangka baik kepada semua orang, termasuk kepada diri sendiri, kepada suami, kepada anak, keluarga dan juga teman-teman semuanya. Next.
Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini kembali ke jalan yang lurus dan juga karena yang terwakil. Budaya positif itu dibangun dengan kesabaran yang luar biasa dan keinginan untuk memahami perasaan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini saya ingin menjadi orang tua yang lebih sabar lagi. Mulai hari ini saya mau mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi dan menghargai orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Berusaha mencoba untuk melakukan yang lebih baik lagi. Contohnya dong sini, contohnya. Ya, terutama buat ke anak-anak saya ya, lebih sabar, lebih mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini semoga menjadi yang lebih baik lagi, menjadi motivasi dan kasih semangat lagi buat diri sendiri dan juga buat anak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di hari ini saya menjadi berpikir positif untuk diri sendiri kalau saya itu bisa. Oke, untuk saya berusaha untuk dapat lebih bisa mengontrol diri, lebih bisa positif lah gitu, positif buat diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lebih mengontrol emosi saya khususnya di rumah dan akan harapan saya menjadi ibu, istri dan anak yang solehah, bisa berbakti, menjadi manfaat dan kebaikan untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa banyak-banyak. Yang pertama, pancarkan aura positif, lakukan yang terbaik, pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kedepannya saya belajar melakukan sesuatu lebih tepat lagi dengan cara tepat seperti yang tadi Miss Eva sampaikan supaya kita dapat win-win solution. Saya nanti insya Allah setelah ini sudah lumayan dapat pencerahan, jadi akan memperbaiki cara berkomunikasi terutama untuk anak didik, anak sendiri, juga keluarga dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjadi contoh yang baik selain untuk anak-anak di sekolah, juga untuk orang-orang di lingkungan sekitar. Menjadi orang tua, menjadi pendidik yang sabar, ikhlas, dan diridhoi sama Allah, dan kemudian bermanfaat terhadap orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Be a good teacher, be a good manager. Oke teman-teman, ya super sekali. Ya tadi sudah mengenal refleksi semuanya teman-teman ya. Kita bismillah ya sama-sama ya teman-teman. Ya untuk berubah lebih baik lagi. Memang ini tidak mudah karena memang butuh kesabaran dan butuh konsisten kita, komitmen kita yang berulang-ulang sehingga nanti terbentuk menjadi budaya yang positif. Terima kasih teman-teman atas kesediaan waktunya dan atas bantuannya juga sehingga tugas saya hari ini sudah terlaksana. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan diridhoi Allah kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.